Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas tentang perdagangan internasional globalisasi. Baiklah, di sini ada 3 pembahasan saya. Yang pertama itu pengertian globalisasi perdagangan, yang kedua pengaruh globalisasi terhadap perdagangan internasional, dan yang ketiga bentuk-bentuk globalisasi dalam ekonomi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian globalisasi perdagangan. Globalisasi perdagangan adalah salah satu jenis globalisasi ekonomi dan cara indikator ekonomi pelaksanaan integritas ekonomi. Untuk satu negara, globalisasi perdagangan adalah proporsi total volume perdagangan negara tersebut terhadap produk domestik brutonya PDB, impor plus ekspor. Untuk dunia secara keseluruhan, globalisasi perdagangan adalah pangsa total perdagangan dunia di dalam total produksi dunia PDB dan jumlahnya mencakup seluruh negara. Yang kedua, pengaruh globalisasi terhadap perdagangan internasional. Yang pertama, perkembangan informasi dan teknologi. Yang kedua, liberalisasi perdagangan. Dan yang ketiga, mobilisasi sumber daya. Yang keempat, meningkatnya permintaan. Dan yang kelima, perluasan kerjasama antar negara. Jadi itulah 5 pengaruhnya. Terus kita akan membahas bentuk-bentuk globalisasi dalam ekonomi. Di sini ada aspek produksi, aspek pembiayaan, dan aspek tenaga kerja, dan aspek jaringan informasi. Dalam aspek produksi, pada bentuk ini pada umumnya dalam kegiatan produksi mempunyai keinginan untuk bisa menekan biaya. Tak hanya 1 atau 2 negara saja, melainkan hampir semua negara pasti berharap bisa mendapatkan biaya produksi yang murah. Untuk bisa menekan biaya, banyak perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk melakukan kegiatan produksi di beberapa negara. Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi upah buruh pada setiap negara. Standar upah buruh yang murah tentu bisa membantu menekan biaya produksi. Terus kita akan membahas dalam aspek pembiayaan. Bentuk globalisasi ekonomi pada aspek pembiayaan biasa mengacu pada saat perusahaan sedang mengaju pinjaman maupun investasi. Misalnya saja aku ambil contoh pada PT Telkom yang berkeinginan untuk terus memperluas sambungan telepon hingga ke banyak negara. Kondisi ini tentu saja membutuhkan yang namanya investasi dari negara bersangkutan. Terus kita akan membahas dalam aspek tenaga kerja. Bentuk globalisasi ekonomi pada aspek tenaga kerja sudah banyak terjadi di berbagai negara. Masuknya banyak tenaga kerja asing lintas negara menjadi bagian penting dari globalisasi ekonomi itu sendiri. Para tenaga kerja yang rela bekerja hingga ke luar negeri biasanya berharap bisa mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi dengan disesuaikan dengan level pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Terus dalam aspek jaringan informasi, kemajuan teknologi yang saat ini kian berkembang pesat bisa dianggap sebagai salah satu globalisasi ekonomi dalam bentuk jaringan informasi. Dengan perkembangan teknologi yang ada tersebut membuat informasi dari berbagai penjuru dunia bisa diakses dengan mudah dan cepat. Baiklah, ini itu yang saya dapat bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.